Selamat malam, nama saya Ryan Fardi, saya mahasiswa S1 Ilmu Ekonomi UGM. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang memiliki topik evaluasi kebijakan moneter Bank Indonesia terhadap inflasi regional dengan metode panel faktor agresif dengan data triwulan 2020, 2010 hingga 2021. Dosen pembimbing saya adalah Ibu Sekar Utami Setiastuti. Let's begin. Latar belakang. Pada dasarnya penelitian ini saya tulis dikarenakan dalam pandangan saya, hingga saat ini belum ada evaluasi yang menyeluruh dari tahun 2010 hingga tahun 2021 atas kemampuan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi. Bank Indonesia merupakan lembaga pengambil kebijakan moneter yang memiliki tugas utama untuk mengendalikan nilai rupiah, baik dengan harga-harga barang atau mengendalikan nilai inflasi ataupun dengan mata uang lainnya atau mengendalikan nilai tukar. Tetapi dalam pandangan saya tertulis juga pada paper dari Mike Rotra, di mana perkiraan besar itu seperti negara Indonesia yang sangat heterogen, sangat luas dengan pulau bahkan sebesar sebanyak 17.000, maka tidak bisa kita menggunakan data rentet waktu yang mana malah akan mengakibatkan bias. Maka dari itu sebenarnya harus diperhitungkan kondisi regional atau dalam konteks Indonesia terdapat 33 provinsi. Ini merupakan gambar the paper dari Profesor di UGM, Bapak Insuk Indro, dan sedang tandem dengan dosen besar dari Universitas Parahyangan, di mana terlihat di sini bahwa Jakarta mempengaruhi inflasi Indonesia bahkan sebesar 22%, yang menunjukkan sebenarnya dalam jika kita sekedar menggunakan data rentet waktu yang sangat makro, yang sangat gabungan nasional, akan terjadi bias dan kita sebenarnya tidak benar-benar mengetahui kondisi tiap dari perekonomian. Sehingga dengan kata lain, jika kita membahas perekonomian Indonesia dengan data tanpa menghitung data regional, sebenarnya kita yang kita bahas adalah perekonomian yang ada di Jawa. Kasus-kasus terdahulu di paper di Afrika Selatan yang tulis oleh Fielding and Shield selaras dengan pemikiran yang saya gunakan pada paper ini, di mana ternyata di Afrika Selatan sebenarnya Bank Sentral Afrika Selatan mampu mengendalikan inflasi, tapi kemampuannya itu tidak sama antara provinsi yang lain dengan provinsi yang lainnya. Dengan di sisi lain terdapat kasus Fox dan Shaban yang ditulis pada tahun 2012 yang membahas inflasi regional di Kanada. Memang benar secara umum, secara nasional, Bank Kanada berhasil mengendalikan inflasi secara nasional. Tetapi dari ada satu provinsi yang bahkan dianggap tidak dapat dikendalikan inflasinya, bahkan tidak bisa uh, sesuai dengan target Bank of Canada, yaitu 2 plus minus 1%. Di selain paper yang sebelum seperti sudah bahas, yang Sukiro dan Chandra, kasus Indonesia menggunakan metode GMM, paper ini sangat bagus dengan memperhitungkan model New NKBC, didapati bahwa sebenarnya Bank Indonesia mampu dalam mengendalikan inflasi, bahkan uh, inflasi dapat berubah dengan cepat jika dikendalikan oleh kebijakan moneter di tiap daerah. Pada paper ini menggunakan verbal jumlah uang beredar. Dengan kata lain, Bank Indonesia memerlukan instrumen yang mampu mengendalikan jumlah uang beredar di tiap provinsi jika ingin mengendalikan inflasi. Nah, tetapi sayangnya di paper ini belum secara spesifik jelaskan bagaimana kemampuan Bank Indonesia di tiap regional, yang mana akan saya lengkapi di penelitian saya ini. Maka dari itu penelitiannya akan menggunakan panel filter agresif, di mana sebenarnya seperti yang kita tahu data panel di Indonesia itu sangat sulit ditemukan, banyak data yang noisy, banyak data yang tidak lengkap, sehingga mana panel filter agresif dapat digunakan karena dalam proses identifikasinya telah memberikan berbagai informasi setelah misalkan common, composite, dan idiosyncratic shock pada tiap cross section atau tiap provinsi. Common itu yang eh, istilahnya composite plus idiosyncratic. Kalau composite itu yang national, idiosyncratic itu adalah bagaimana dia menunjukkan kejadian-kejadian yang berbeda di tiap provinsi, informasi yang ada di tiap provinsi. Pertanyaan dan tujuan penelitian pada paper ini adalah, apakah kebijakan moneter yang diimplementasikan Bank Indonesia dapat mengendalikan inflasi pada tingkat regional?
Sedangkan tujuan penelitian dari paper ini adalah untuk memahami bagaimana kemampuan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi regional pada triwulan 1 2010 hingga triwulan 4 tahun 2021. Lingkup dan keterbatasan. Saya menggunakan tiga provinsi yang ada, 3 variabel, yaitu adalah PDRB, inflasi, dan kebijakan moneter. Tapi panel tersebut tidak seimbang kan terdapat provinsi yang memiliki saya rasa sendiri kesulitan dalam menemukan datanya, dan data tersebut masih triwulanan yang ada tahun 2010 hingga 2021. Yang mana kita tahu sebenarnya dalam menggunakan macroeconometrics semakin banyak cross section ya, atau kan semakin banyak rentang waktunya, maka akan semakin baik. Tapi tentunya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, panas faktor agresif dapat mengentaskan permasalahan tersebut. Selanjutnya, variabel PDRB. Variabel ini sebenarnya merupakan variabel yang terdapat variabel yang lebih baik ya. Kalau dalam paper di Inggris katakan yang menganalisa kemampuan quantitative easing terhadap harga saham itu sudah menggunakan variabel industrial production, yang mana sebenarnya kalau di sana sudah ada dengan lengkap datanya, sedangkan Indonesia belum ada. Variabel PDRB ini pun saya rasa bisa diperdebatkan ya dalam perhitungan di Indonesia sendiri yang dilakukan oleh BPS, karena saya pernah membaca buku dari Stiglitz pada tahun 2018, Beyond the GDP, di mana Profesor Stiglitz itu berargumen bahwa perhitungan GDP di negara-negara berkembang belum memperhatikan indikator pembangunan, yang mana leading to hasil analisis yang bias, tidak diperhitungkan turut bagaimana kondisi katakan kemiskinan yang ada di Indonesia, seperti itu. Landasan teori. Landasan teori yang pertama menggunakan canonical model dari Svensson yang tulis tahun 1997. Menurut tulisan tersebut, inflasi saat ini dipengaruhi oleh kelambanan inflasi dan kebijakan variabel lain yang bahkan dapat mempengaruhi inflasi pada masa kini. Kebijakan moneter membutuhkan waktu untuk diimplementasikan saat terjadi indikasi ancaman inflasi. Kondisi ini oleh ekonom disebut dengan control lag. Berikut adalah model dari Keynesian model. V itu merupakan tingkat inflasi, IT itu variabel suku bunga pasar keuangan yang ada di pasar keuangan, T tentunya adalah periodnya ya. YT itu merupakan tingkat GDP, dan kalau di sini kita pakai BRB, XT merupakan kebijakan moneter. Saya tidak menggunakan istilah suku bunga ya, karena akan dijelaskan selanjutnya di mana nanti kebijakan moneter yang kita gunakan ada dua, yaitu GBOR overnight, satu lagi adalah jumlah uang beredar. Karena dikarenakan setelah saya analisa dan dapati pengetahuan dari Profesor Yusukindro menurut papernya tadi, ternyata jumlah uang beredar juga tentunya masih berpengaruh ya. Walaupun di buku dari Jadi Sanda, ekonom moneter yang sangat terkenal, kalau di Amerika sudah sangat ketinggalan zaman jika menggunakan jumlah uang beredar, tapi tentunya kita berbeda karena kita dalam negara berkembang. Pergerakan dan nilai output dapat dijadikan sinyal kondisi inflasi yang akan ada di masa yang akan datang, dan dapat dijadikan penilaian dari efektivitas dari kebijakan moneter. Jadi kalau misalkan bank sentral itu bersikap counter cyclical, seharusnya bank sentral akan dapat uh, jika terdapat indikasi inflasi saat terjadi demand shock seperti itu atau output shock, akan di sebelum di periode ke depan akan mengakibat inflasi, sebelum terjadi itu sudah dikendalikan oleh bank sentral seperti itu. Selanjutnya adalah Taylor Rule, paper yang sangat terkenal. Ditulis pada 1993, representasi sederhana bagaimana The Fed menentukan kebijakan moneter. Pada paper tersebut ditentukan suku bunga jangka panjang, tingkat inflasi dalam jangka panjang, perbedaan inflasi tahun ini, dan tingkat jangka panjang dari inflasi atau inflasi shock, dan kesenjangan output atau output gap. Tulisan tersebut sebenarnya banyak direkonstruksi oleh ekonom-ekonom selanjutnya. Yang kita lihat ini adalah bagaimana direkonstruksi oleh Hubert yang mengkonstruksi ulang persamaan tersebut, sehingga inflasi shock dan kesenjangan output positif direspon oleh kebijakan moneter kontraktif. Pada persamaan ini hanya menghilangkan komponen suku bunga jangka panjang dan mempertahankan permodel di mana suku bunga bersikap akomodatif dengan mengimplementasi kebijakan kontraktif saat terjadi inflasi shock dan output gap, atau dengan kata lain, Bank Sentral Amerika telah memberlakukan counter cyclical yang juga sudah diimplementasi oleh Bank Indonesia. Ini adalah versi modern dari Taylor Rule yang tulis tahun 1909. Paper tersebut membahas bagaimana penentuan kebijakan dari Bank Sentral Uni Eropa. Model ini menunjukkan bagaimana kesenjangan output dapat dipengaruhi secara langsung
skala inflasi dan suku bunga, sedangkan inflasi tidak dapat menanggapi pada periode yang sama saat terjadi kesenjangan output. Jika melihat bersamaan 5, didapati bahwa suku bunga merespons saat terjadi inflasi shock yang diketahui pada bersamaan 2 dan bersamaan 7 terjadi karena terdapat kesenjangan output pada periode sebelumnya. Tinjauan pusaka. Paper selanjutnya ditulis oleh Profesor Insuk Indro yang membahas bagaimana pengaruh inflasi terhadap pengaruh suku bunga Bank Indonesia terhadap variabel makroekonomi. Penelitian sebelumnya yang paling searah itu adalah milik Profesor Insuk Indro menggunakan data dari jumlah uang beredar, suku bunga, inflasi, PDB, dan nilai tukar Indonesia dengan metode VECM menunjukkan respon PDB negatif dan permanen saat terjadi guncangan moneter. Kita lihat di atas ini log dari PDB itu jika ada guncangan dari shock dari suku bunga Bank Indonesia itu mengalami penurunan walaupun bisa lihat sangat kecil. Di sisi lain grafik kedua menunjukkan bagaimana terbukti bahwa Bank Indonesia telah kontraktif saat terjadi guncangan output gap, terjadi kebijakan implementasi kontraktif seperti itu. Selanjutnya adalah paper yang menggunakan metode yang sama dengan paper saya saat ini, ya. Itu adalah ditulis oleh Demit tahun 2018, membahas bagaimana panel dari berbagai negara di dunia, bank sentral dunia dalam menanggapi kejadian saat terjadi output shock atau output gap seperti itu. Di mana menurut paper ini negara yang cenderung memiliki bank sentral yang independen akan cenderung bersikap counter-cyclical, sedangkan yang tidak independen akan cenderung tidak counter-cyclical atau setidaknya lebih lemah dalam implementasinya. Paper ini menggunakan short run restriction, nanti akan saya bahas kenapa saya tidak menggunakan short run restriction. Walaupun menggunakan short run restriction dan Short-Scale decomposition sangatlah banyak digunakan pada penelitian modern. Ini berikut adalah Short-Scale decomposition dari Demit, di mana Short-Scale decomposition akan menunjukkan bagaimana pengurutan yang sangat spesifik yang antara kejadian sehingga mana bisa strukturisasi guncangan dari suatu variable dan akan memberikan dampak pada jangka pendek seperti itu. Penelitian ini menggunakan data triwulan tahun 91 hingga 2016 yang menggunakan pengeluaran pemerintah, tingkat output, inflasi, dan kebijakan moneter. Ini menjadi fokusnya. Dikelompokkan 40 bank sentral berdasarkan dua rezim target kebijakan, yaitu inflasi dan target framework yang pada umumnya mengimplementasi counter cyclical dan monetary targeting yang pada umumnya diimplementasi oleh negara-negara dengan bank sentral yang tidak independen. Bisa dilihat di sini bahwa kalau yang kiri itu menunjukkan bagaimana perekonomian yang memiliki counter cyclical, sedangkan yang kanan ada mulai targeting di mana jauh lebih lemah. Tapi terbukti bahwa perekonomian yang besar, perekonomian yang baik, Indonesia Target Framework yang juga sudah diimplementasi Bank Indonesia akan lebih baik, sehingga mana akan menentukan sebenarnya bahwa akan memberikan dampak lebih baik dan efisien dalam mengendalikan inflasi, yang mana akan kita bahas pada selanjutnya, lebih tepatnya pada bab 4. Metode penelitian, desain penelitian. Saya memiliki kesulitan yaitu dalam mengidentifikasi dampak saat terjadi inovasi kebijakan, di mana dikhawatirkan akan terjadi bias dalam perhitungan dikarenakan terdapat variabel-variabel yang dampaknya masih endogen. Pada penelitian sebelumnya, terus oleh Prof. Sims pada tahun 1980, saat itu masih menggunakan vektor autographic sangat klasik, menggunakan pendekatan non-teoretis yang mengimplementasi Chomsky decomposition. Sayangnya metode dari klasik dari Sims yaitu vektor autographic sering dianggap mengalami bias dan tidak menunjukkan hasil yang sebenarnya. Pada penelitian selanjutnya yang lebih modern seperti Bernanke, Blanchard, Sims, Bernard Blender, Cristiano et al. Menggunakan teori ekonomi moneter saat melakukan argumen dalam melakukan asumsi identifikasi, tapi saya menggunakan short run restriction. Kan saya bahas kenapa kita tidak bisa menggunakan long short run restriction pada penelitian ini, karena dalam restriction pendek membutuhkan asumsi spesifik dari waktu lalu informasi dan respon problem ekonomi yang sebenarnya sulit diidentifikasi jika menggunakan jumlah kelompok perekonomian yang sangat terdiversifikasi seperti yang terjadi di Indonesia. 33 provinsi ini sangat terdiversifikasi dan heterogen. Resisten jangka panjang memberikan objektif yang baik dan lebih aplikatif antar provinsi yang sangat heterogen. Hal yang lebih baik dibandingkan melakukan asumsi berdasarkan hubungan kontemporer antara variabel endogen dalam VAR. Penelitian ini akan berdasarkan dua kemungkinan transmisi kebijakan moneter. Yang pertama terhadap lending rate
Transmission ditulis oleh Kashyap and Stein tahun 1994. Ini paper yang sangat terkenal ya. Di mana kebijakan moneter akan mempengaruhi lending rate dan akan mempengaruhi investasi dan pada akhirnya akan memberi output dan barulah akan mempengaruhi inflasi. Selanjutnya terhadap aset price transmission dari Frederick Mishkin tahun 2001, dianggap bahwa kebijakan moneter akan jika berubah akan mempengaruhi nilai-nilai aset keuangan dan akan mempengaruhi nilai kolateral dari pada umumnya adalah kolateral dari pinjaman dari KPR seperti itu atau mortgage. Pada akhirnya akan menentukan bagaimana pembelian investasi dan konsumsi publik. Lalu pada giliran akan mempengaruhi inflasi seperti itu. Selanjutnya akan lakukan struktur jangka panjang, di kanan akan teruskan bagaimana matriks dibuat di mana akan dilakukan guncangan dari kebijakan moneter akan mempengaruhi inflasi dan PDRB. Sangat sederhana, 3 variabel saja, tapi sudah cukup untuk menjelaskan kondisi pada penelitian kita ini. N PDRB dan ini plus akan merupakan nilai steady state dari PDRB dan inflasi. A1 atau matriks yang kita buat 2x2 dan dari impuls respon jangka panjang dengan matriks A12. Ini kita bisa dibayangkan matriksnya itu akan sama dengan 0. Dengan kata lain, kita akan melihat dampak kebijakan moneter terhadap inflasi dalam jangka panjang, sedangkan yang lain akan kita restriksi, atau lebih tepatnya kita pastikan bahwa kita tidak akan menganalisa dampak kebijakan moneter kepada PDRB dalam jangka panjang sehingga kita bisa memastikan bahwa tidak akan dampaknya akan menjadi eksogen dan terlepas dari bias. Di kiri ini akan terjadi guncangan real yang mana itu akan membentuk matriks 1, 1 dan 1, 2, dan yang bawah atau guncangan nominal atau 2, 1, 2, 2, 2 merupakan guncangan nominal. Seperti yang saya katakan tadi, akan dibentuk sehingga mana yang kita lihat adalah dampak inflasi pada jangka panjang dan 22 atau jangka pendek dari PDRB. Tapi tentunya nilai tersebut tidak akan kita bahas pada paper ini karena kita hanya akan berfokus pada dampak jangka panjang dari kebijakan moneter terhadap inflasi. Respon dari inflasi merupakan yang utama yang kita evaluasi. Tapi kita memiliki permasalahan. Terdapat banyak provinsi yang memiliki rentetan waktu yang sangat pendek. Untuk beberapa provinsi tersebut, sfer plastik tidak dapat dimanfaatkan karena rentetan waktu tidak dapat dilakukan. Yang kedua, terdapat provinsi yang memiliki data yang sangat noisy, sehingga walaupun terdapat datanya ada, metode yang menggunakan rentetan waktu konvensional tidak dapat memberikan hasil yang baik. Peneliti menekankan terdapat faktor antar kondisi provinsi saling interdependent dan seringkali merespon guncangan rasional umum yang tidak secara langsung observasi oleh banyak peneliti, sehingga penggunaan PESVAR sangatlah berguna seperti itu. Kita akan masuk pembahasan PESVAR dari Pedroni yang ditulis pada tahun 2013. Kita akan membentuk the mean data dari nilai inflasi dan PDRB pada tiap provinsi dan tiap waktu, di mana pada pertama peneliti mendapatkan nilai efek dan menggunakan rata-rata nilai variable endogen tiap provinsi pada level turunan. Bisa dilihat ini merupakan langkah-langkah selanjutnya. Alpha merupakan matriks diagonal, merepresentasikan kelambanan optimal masing-masing provinsi. Dengan kata lain, tiap provinsi akan memiliki optimal lag yang masing-masing. Merefleksikan dampak relatif dari guncangan umum dari tiap provinsi. Pada kondisi ini, dampak dari guncangan idiosinkratik dalam membangun dinamika rata-rata dari seluruh provinsi akan menjadi 0. Dimensi cross-sectional menjadi sangat besar sehingga guncangan struktural umum dapat didapatkan dari rata-rata provinsi sehingga kita bisa yakin bahwa tidak ada lagi bias dari kondisi yang terdiversifikasi seperti itu. Kedua, peneliti akan mengestimasi VAR dari variable endogen, lalu akan dikorelasikan dengan bentuk subjek struktural untuk melakukan identifikasi restriksi sebagaimana di rumus di kanan ini. Pada kasus ini, peneliti mengasumsikan bahwa nilai steady state nilai nominal inflasi tidak berbeda saat terdapat guncangan yang secara permanen mempengaruhi PDRB yang mana dapat diaplikasikan sebagai karena berikut, yang mana tentunya dapat diaplikasikan dengan software Evius.
Ketiga, peneliti menggunakan ortogonalitas dari nilai tersebut dari guncangan umum sehingga dapat menghasilkan transform dari covariant matrix jangka panjang dapat dikorelasikan dengan respons dari state. Digunakan sebagai dekomposisi triangular bawah dari covariant matrix jangka panjang sehingga memenuhi skema standar identifikasi jangka panjang dapat didapatlah kunjungan struktural umum. Selanjutnya, peneliti mengimplementasi skema identifikasi jangka panjang yang secara laras sehingga mendapat guncangan struktural umum. Demikian pula, respon komposisi struktural terhadap estimasi basis transform. Selanjutnya, peneliti mengaplikasikan sebagai dinilai formula tersebut. Saat peneliti mengidentifikasi guncangan komposit struktural, maka komponen guncangan umum dan adiabatik dapat melakukan proses dekomposisi pada akhirnya. Selain nilai parameter sesuai dengan kelambanan optimal didapatkan peneliti untuk struktur komposit dari FMA, nilai dari kumpulan moving average pada periode-periode yang ada, sehingga dapat melakukan proses dekomposisi, sehingga dibentuklah formula di kanan ini. Akan direpresentasikan respon spesifik dari proses terhadap satu unit guncangan struktural umum nasional. Inilah yang akan kita analisa dampak dari satu unit guncangan struktural yang akan mendapatkan dampak real in suku bunga atau jumlah pembelian akan saat terjadi guncangan umum satu unit. Bagaimana dampak jangka panjangnya terhadap inflasi, itulah yang akan kita analisa. Respon spesifik guncangan tertentu terhadap satu unit guncangan struktural berasal dari profil spesifik tertentu. Guncangan idiosyncratic akan didefinisikan sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan variabel operasional yang akan digunakan. PDRB, peneliti menggunakan variabel output pada tiap regional dengan rentang output dari urutan 1 2010 hingga tahun 2021. Peneliti menggunakan output berdasarkan harga tetap, yaitu indeks harga 100 per 2010. Sedangkan inflasi merupakan perubahan indeks harga konsumen yang tentunya menggunakan dasar IHK 100 per 2010. Jumlah beredar ini saya tambahkan ya, dari perubahan demand deposit di tiap triwulan provinsi ditambah dengan net outflow pada tiap triwulan dari kantor perolehan BI di tiap provinsi. Keempat, data JIBOR. Pada limiten pada tiap provinsi dan triwulan menggunakan rata-rata selama 3 bulan dari data JIBOR overnight menggunakan juga JIBOR yang 1 minggu. Reformasi karena kebijakan pada Agustus 2016, kebijakan operasional BI dilakukan dengan harapan dengan mempengaruhi nilai JIBOR. Maka dari itu terdapat indikasi JIBOR merupakan variabel yang sangat relevan untuk dijadikan representasi dari kebijakan moneter. Teknik menggunakan data. Peneliti menggunakan data panel dari 33 provinsi Indonesia. Variabel digunakan adalah PDRB, inflasi, JOB, dan suku bunga. Data tersebut didapat dari BPS di tingkat provinsi, statistik keuangan atau sektor Bank Indonesia, dan juga laporan penyelenggaraan tingkat provinsi yang dirilis oleh setiap kantor perwakilan wilayah Bank Indonesia. Rentang waktu digunakan 2010 hingga tahun 2021 data triwulan. Sebelumnya perlu digunakan uji unit road yang menurut Longshore dan Kua diperlukan dalam restriction long run minimal ada satu variabel yang I1 seperti itu. Kita lihat pada value ini, variabel PDRB memiliki I1 seperti itu. Yang saya gunakan adalah CHIPS, suatu metode panel unit road yang modern. Hasil jika setelah saya lakukan segala operasional desain penelitiannya, didapatlah saya dari PS4 ini didapatlah nilai IRF dan berikutlah hasilnya jika menggunakan JIBOR of night. Alasan saya menggunakan JIBOR of night dikarenakan variabel tersebut menurut penelitian dari LPMUI bahwa JIBOR of night merupakan JIBOR yang representatif terhadap perekonomian karena turut menentukan nilai-nilai dari mortgage rate seperti itu. Lebih lanjut bisa membaca skripsi saya. Ini merupakan kita akan melihat median respon inflasi saat terjadi guncangan JIBOR overnight. Saat terjadi guncangan JIBOR overnight, bisa dilihat median dari nilai inflasi mengalami penurunan puncak pada periode kedua dan pada jangka panjang, walaupun akan menurun tapi tetap tersedia di dalam jangka panjang. Tetapi kita melihat confidence interval sangatlah tinggi. Ada yang naik, ada yang ke bawah, yang sebenarnya bisa didefinisikan sebagai bagaimana hasil dari respon inflasi di tiap regional sangat terdiversifikasi. Ada yang sangat terpengaruh seperti yang bisa kita lihat di sini. Ada juga yang malah meningkatkan inflasi yang mana terjadi price puzzle seperti itu yang menunjukkan dampak dari Bank Indonesia sangatlah tidak efektif pada provinsi-provinsi tertentu. Walaupun variabel diganti dengan jumlah orang beredar,
tetap terjadi hasil yang sama. Tentunya hasil dari ini kita melihatnya dari kebalikan ya, di mana jumlah orang beredar tentunya akan diharapkan meningkatkan inflasi. Tapi walaupun bisa kita lihat dengan ya bisa kita lihat walaupun nilai pergerakan itu berbeda ya, lebih rendah dikarenakan tentunya walaupun memang kita belum negara maju, tapi tentunya pasar keuangan kita sudah lumayan dibanding beberapa periode sebelumnya. Tetapi kita bisa melihat nilainya ini sangat confidence interval sangat tinggi. Seakan-akan mungkin jika analisa normal ini tidak signifikan dan bahkan ya manusia bahkan tidak ada gunanya kasar seperti itu. Tapi tentunya tidak begitu. Bisa diimplikasikan bahwa memang memiliki dampak. Bisa dilihat puncak terjadi pada 0,3% pada periode kedua walaupun akan bertahan pada jangka panjang bahkan bisa dilihat sangat kecil ya dalam jangka panjang. Tetapi kita melihat bahwa terdapat provinsi yang 75% ini ya, yang upper bound-nya ini, itu dia memiliki, bisa mempengaruhi hingga 1,2%, tapi malah ada yang bisa dia itu menurun, bahkan negatif, seperti ini bisa kita melihat, yang mana terdapat, provinsi yang bisa sangat berpengaruh, ada juga yang malah jadi, tidak akomodatif seperti itu, malah terjadi price puzzle. Libur 1 minggu yang saya, merupakan jibur yang paling representatif, walaupun tidak, turut memperhitungkan mortgage rate seperti itu. Kita bisa lihat, nilai dari inflasi memang turun sekitar kita bisa lihat merupakan 0,1998 atau hampir 0,2, yang mana bertahan hingga jangka panjang. Tetapi nilai itu sekali lagi dengan confidence interval yang sangat lebar, di mana terdapat yang sangat berpengaruh bahkan hingga 0,8%, tapi malah ada yang kita bisa lihat malah, sangatlah tinggi seperti itu, malah positif yang mana justru terjadi price puzzle. Sekali lagi, interval kepercayaan terlalu tinggi, tetapi lebih lanjut lagi, hasil ini bukan menunjukkan bahwa BI tidak memberikan dampak pada inflasi. Efektivitas dari kebijakan BI sangatlah heterogen terhadap provinsi Indonesia. Hasil yang menunjukkan bahwa terdapat indikasi BI menghadapi tantangan besar untuk sepenuhnya mengendalikan inflasi dari tiap provinsi. Kesimpulan dari skripsi saya adalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan BI dalam mengendalikan inflasi regional. Metode PS4 dengan research jangka panjang dilakukan pada periode 2020 hingga 2021. Penelitian ini digunakan tentunya untuk memilih metode tersebut sehingga dapat mengetahui kemampuan BI sepenuhnya setelah mengkonklusikan heterogeneous dari ketiga provinsi yang ada. Hal ini dapat dilakukan walaupun terdapat waktu yang pendek dan dari nosi. Koordinasi panjang diperlukan untuk mengentaskan permasalahan yang timbul jika melakukan panel dengan cross section sangat heterogen. Karena pernah terkeseluruh 3 instrumen kebijakan moneter, mulai dari jibur 1 hari overnight, mulai dari jumlah beredar, dari yang 1 minggu, semuanya itu sebenarnya secara median menunjukkan hasil yang baik, tapi confidence interval yang sangat lebar, yang mana mungkin seakan-akan terjadi tidak signifikan, tapi justru, eee, menu bisa dikatakan labor of problem menunjukkan bagaimana dampak kebijakan moneter BI di provinsi tertentu. Satu sisi memiliki respon yang lebih tinggi dari median yang lain, tetapi di satu lain malah, eee, kontraproduktif seperti itu. Peneliti menyimpulkan bahwa walaupun BI dapat menurunkan inflasi secara umum dan provinsi Indonesia, tapi BI sayangnya tidak mampu untuk menilai dinamika inflasi dari tiap provinsi. Sehingga kepentingan inflasi secara keseluruhan Indonesia sebagai negara sangat luas heterogen merupakan suatu tantangan yang besar atau dengan kata lain belum dapat dilakukan pada masa kini. Penutup, keterbatasan. Penelitian menggunakan data rununan pada periode 2010 hingga 2021 dengan data triwulan dengan 3 optimasi yang ada. Peneliti menggunakan data panel dapat memberikan informasi yang sangat lebih baik untuk yang besar. Variabel yang tidak tersedia di tabel regular pada data triwulanan. Contohnya adalah variabel produksi industri, dan industrial production. Di sana tidak menjadikan inflasi sebagai variabel yang forward-looking, kendati pemikiran tersebut terus berkembang. Bahkan pada zaman modern dikenal dengan istilah hybrid NKPC, seperti yang saya bahas sebelumnya di pembahasan oleh Profesor Enzo Kindro pada papernya, yang merupakan oleh Gallian Gettler. Karena tersebut dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian lainnya yang di luar batas dari penelitian ini. Tentunya nilai tersebut tidak bisa digunakan pada metode PSVAR dan tentunya jauh lebih sederhana ya. Implikasi. Walaupun sederhana peneliti berhasil menemukan bahwa dalam mengevaluasi kemampuan BI sebenarnya luas dan sangat rumit. BI memang memiliki kredibilitas dalam menentukan usia tingkat inflasi secara umum, tapi di tingkat regional BI mengalami kendala di mana terjadi heterogeneous respon inflasi saat dia implementasi kebijakan moneter. Lebih lanjut lagi, jika BI berencana menurunkan inflasi seluruh Provinsi Indonesia akan memerlukan tools lain yang selama ini digunakan, atau dalam paper dari Provinsi Sindro harus dilakukan pengendalian di tiap provinsi. Ya, kalau menurut usul dari Provinsi Sindro diperlukan pengendalian jumlah anggaran pindad yang tentunya saya sendiri belum pada tahap untuk menganalisa bagaimana implementasinya. Sekian paper dari saya
Itulah skripsi dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.